Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat lagi kita berjumpa di sharing and praying malam hari ini. Dan mari siapkan hatimu, jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari pergunakan waktu yang Tuhan beri untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita senangkan Tuhan. Biarlah segenap kehidupan kita ini menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan buka sharing and praying ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pada malam hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu bersama dengan kami. Sebab itu kami ada malam hari ini untuk menyembah Engkau, menyenangkan hatimu Tuhan. Biar Engkau turut bersama-sama dengan kami dalam pujian penyembahan kami. Engkau hadir melawat setiap kami yang ada Tuhan, baik jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sharing and praying di malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Semua jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dari tempat duduk-Mu, mari persiapkan seluruh kehidupan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, karena itu kerinduan kita malam hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, haleluya. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati setiap kemurahan-Mu Tuhan di bait-Mu, menyenangkan-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan, agungkan nama Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia yang layak
lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari sambil angkat tinggi tanganmu katakan, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Mari jemaat Tuhan, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Yesus Tuhan, ku mengasihi lebih dalam lagi. Oh, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Siaplah kami Tuhan dibentuk dengan sharing firman-Mu Tuhan. Malam hari ini jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah mereka sama-sama menikmati akan hadirat Tuhan, menikmati akan suara Tuhan lewat hamba-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu berkata-kata sebentar sesuai dengan kehendak-Mu, dengan sesuai isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Siaplah kami Tuhan untuk duduk diam, menikmati akan suara firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita tentunya
tetap bersyukur dan bersukacita karena kebaikan Tuhan telah kita alami dalam hidup kita, sehingga semua kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita akan terus membuat kita tentunya bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini saya ingin berbicara mengenai satu sistem di dalam kerajaan Allah. Nah, sistem kerajaan Allah ini tentunya itu mengatur seluruh atau semua apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Nah, malam hari ini mari kita akan sama-sama membahas tentang hukum dan aturan di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada namanya juga konstitusi. Konstitusi yang harus dimengerti, dipahami dan dilakukan di dalam kehidupan setiap warga kerajaan. Nah, seperti saya sudah akan banyak kali katakan bahwa kita adalah warga kerajaan. Warga kerajaan itu adalah mereka yang telah dikeluarkan dari gelap, sekarang datang di dalam terang. Mereka yang tadinya tidak ada arah karena ada di dalam kegelapan, meraba-raba di dalam kegelapan, sekarang kita semua berjalan di dalam terang, dan terang ini itu yang dikatakan dalam Alkitab, itu adalah hidup dalam kerajaan Allah. Pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menerangkan tentang kerajaan ini, dia menerangkan tentang kerajaannya dan bagaimana dia sebelum dia datang. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada istilah, ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu menulis semua hal sebelum Yesus datang. Perjanjian baru adalah menulis apa yang Yesus ajarkan dan semua tentang Yesus dan apa yang akan terjadi nanti. Nah, saudara dalam Tuhan, Yesus menegaskan begini tentang apa yang ditulis di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah satu bayangan. Bayangan di sini adalah misalnya hal yang paling esensi di dalam kehidupan umat manusia, apalagi di dalam kehidupan bangsa Israel. Pada saat orang Israel atau orang-orang umat Allah ini berbuat dosa, maka ada persembahan, ada korban penghapus dosa yang orang Israel harus korbankan untuk Israel mendapat pengampunan dosa. Nah, itu semua adalah gambaran, bayangan. Karena di dalam perjanjian baru atau di dalam keberadaan Yesus, maka Yesus telah menggenapi semuanya itu dengan dia mengorbankan dirinya untuk supaya semua dosa, bukan cuma dosa satu orang tetapi dosa seluruh bangsa diampuni. Supaya kita semua yang sebentar percaya kepadanya diselamatkan. Nah, ini tentang penjelasan Yesus mengenai keberadaan hidupnya. Nah, tentunya pada saat Yesus telah ada, dia tidak terikat lagi dengan, atau orang manusia tidak terikat lagi dengan semua sistem hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang ada satu hukum, ada satu sistem, ada satu konstitusi, aturan atau undang-undang yang ada dalam kerajaan Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, saya ingin sekali kita memahami tentang hal ini. Mari kita baca dulu ini sebagai ayat pokok kita
Karena ini, walaupun ini sudah banyak kali kita baca, mari kita baca sekali lagi Matius pasal 6 ayat 33. Ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang setiap kebutuhan jasmani kita, kebutuhan makan, pakai, rumah dan lain-lain. Bukan cuma berbicara tentang hal itu, tetapi ini berbicara juga tentang satu sistem. Satu sistem di sini namanya adalah pemerintahan Allah. Nah, saya sudah banyak kali sampaikan ini kepada jemaat, bahwa yang dimaksud dengan kerajaan Allah ini adalah bagaimana Allah yang memerintah, pemerintahan Allah, dan kitalah yang diperintah. Kitalah yang melaksanakan aturan, undang-undang, konstitusi dalam kerajaan ini. Nah, seperti saya katakan tadi, ini bukan cuma berbicara tentang makan, minum, pakai, dan yang lain-lain, hal kekhawatiran. Bukan cuma segala suatu hal yang seperti itu, tetapi ini menyangkut tentang apa yang menjadi prioritas yang harus kita lakukan. Nah, saya menggambarkan ini adalah bagaimana kita harus mengerti tentang satu aturan di dalam kerajaan Allah. Nah, ada banyak aturan. Kalau kita mulai baca Alkitab, ada banyak ketentuan, ada banyak hukum yang harus kita lihat supaya kita mulai mengerti ini yang harus kita lakukan. Karena ini berbeda dengan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Hukum dunia ini seperti saya katakan hari Minggu yang lalu, bahwa hukum dunia ini bukan berarti hukum pemerintah sekarang. Bukan kita tidak boleh terikat dengan hukum pemerintah. No, bukan itu yang saya maksud. Hukum dunia ini adalah hukum dunia yang telah di bawah si jahat, yang ada di bawah kendali si jahat, yaitu setan atau iblis. Jadi dunia ini berbicara tentang keadaan yang telah di bawah kendali dari si jahat atau si iblis. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat supaya kita bisa membedakan. Ini hukum dunia yang di bawah si jahat dan ini hukum kerajaan Allah. Mari kita mulai lihat. Apa yang harus kita lihat? Aturan apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama tentang gaya hidup. Kenapa gaya hidup ini adalah satu ketentuan? Mari kita baca dulu. Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita pindah lagi dalam ayat pasal 5 ayatnya yang ke-3. Atau kita lihat dulu tentang apa yang Markus katakan. Markus 1 ayatnya yang ke-15. Markus 1 ayat 15, firman Tuhan berkata begini. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang harus kita mengerti dan memahami, yang pertama adalah bagaimana gaya hidup kita. Gaya hidup yang benar tentunya. Dimulai dari pertobatan. Dimulai dari bertobat. Kita sudah tahu bertobat itu seperti apa. Bertobat itu artinya begini. Kita berbalik, tinggalkan hidup yang lama, dan sekarang kita ada dalam hidup yang baru. Dan terus menerus hidup dalam hidup yang baru. Bertobat. Nah,
Gaya hidup orang yang bertobat tentunya berbeda dengan gaya hidup orang yang tidak bertobat. Orang yang tidak bertobat jelas, kelihatan. Tapi jangan kita berpikir begini, kita hidup dengan sistem kerajaan Allah atau kita sudah ada dalam kerajaan Allah, tapi kita masih hidup dengan sistem atau aturan atau gaya hidup dunia. Hukum dunia yang adalah produk dari si jahat. Kuasa kegelapan. Karena setan tidak ingin agar supaya kita memiliki hidup pertobatan, dalam pertobatan. Ini yang pertama. Gaya hidup penting, benar. Tapi yang harus kita tonjolkan adalah gaya hidup sorga. Gaya hidup sorga adalah gaya hidup pertobatan. Orang yang bertobat beda dengan orang yang tidak bertobat. Ini gaya hidup. Nah, setelah dia bertobat, maka apa yang harus dia lakukan? Ada aturan-aturan. Mari kita baca Fatsal 5. Nah, Matius Fatsal 5. Tadi ayat yang kedua mulai. Ayat yang mulai ayat yang kedua. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagia, ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau kita membaca mulai dari ayat 3, 4, 5 sampai ayat yang ke-12, di sini menunjukkan tentang bagaimana hidup yang benar yang Tuhan mau. Ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. 5, berbahagialah orang yang melembut karena mereka akan memiliki bumi. 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. 11, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini gaya hidup luar biasa kerajaan Allah. Kalau orang yang sudah biasa dengan gaya hidup kerajaan Allah, dia akan sangat-sangat Dia akan sangat-sangat terpengaruh dengan aturan. Untuk itu kenapa saya banyak kali sampaikan, setiap hari, setiap pagi kita hanya berkata, Tuhan, ambil alih hidup saya. Tuhan, kuasai saya berpikir. Tuhan, bagaimana kehidupan saya? Karena gaya hidup itu harus betul-betul nyatakan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-13 juga mengatakan begini, kamu adalah garam dunia. Ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Ini gaya hidup kerajaan Allah. Tentunya semua apa yang saya bacakan tadi, ini sangat-sangatlah berbeda dengan gaya hidup dunia. Untuk itu, mari kita mulai. Gaya hidup dunia mulai kita buang. Gaya hidup dunia jangan lagi ada dalam kehidupan kita yang sekarang kita telah ada dalam kerajaan Allah. Saya katakan tadi begini, tidak boleh kita berkata kita ada dalam kerajaan Allah di bawah pimpinan Tuhan Yesus, tetapi kita justru menghidupi gaya hidup dunia. Itu tidak boleh seperti itu. Yang kedua, mari kita lihat tentang hukum yang kedua. Tadi tentang gaya hidup, sekarang tentang bagaimana Alkitab mengajarkan atau dalam kerajaan Allah juga ini diajarkan, Yesus ajarkan.
Mari kita baca Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-3 sampai 4. 3 ayat pasal 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberi dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam hukum memberi. Nah, ini saya sudah banyak ajarkan kepada kita di jemaat. Hukum memberi, Alkitab katakan begini. Berilah, maka kamu, ini dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Dalam bagian yang lain Alkitab juga katakan begini. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, ini adalah satu hukum yang ada di dalam kerajaan Allah. Aturan yang ada dalam kerajaan Allah. Nah, kalau misalnya kita terbiasa dengan aturan kerajaan Allah, maka apa yang saya baca tadi tentang bagaimana orang yang murah hatinya, ini akan ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita semua. Orang yang ada di warga kerajaan Allah nyenak kikir, nyenak pelit, nyenak koncudu. Karena beda. Hukum dunia saja atau hukum bisnis saja, kalau boleh pengeluaran sedikit, penghasilan banyak. Tapi di dalam Alkitab terlebih memberi memberi daripada pemasukan. Menerima. Bagaimana cara memberinya? Dengan sukacita, bukan dengan paksa. Dengan hati yang murah, hati yang murah hatinya. Tidak dengan paksaan. Untuk itu di dalam jemaat kita setiap kali memberi ada kata-kata motivasi. Ada ayat firman Tuhan yang dibicarakan, yang disampaikan. Untuk membuka cara berpikir kita, bagaimana kita harus memberi. Ada begitu banyak orang, kalau beli pulsa, nak tanggung-tanggung. Beli sesuatu yang bukan untuk kekekalan, nak tanggung-tanggung. Tapi untuk memberi dalam persembahan, dalam ibadah, dicari itu paling kecil. Pas DP dompet itu ada isi 100.000, 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Tuh 1.000 lagi ini koin. Dia cari-cari mana tuh koin itu. Raba popoji kiri, raba popoji kanan, cari di dompet. Ada apa? Itu yang diisi di persembahan. Ini bukan cara memberi di dalam kerajaan Allah. Dan saya percaya ini adalah orang yang kikir, koncudu. Kalau mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang bukan untuk kekekalan, kita mungkin dapat mengeluarkan uang dengan cepat sekali, banyak sekali. Tapi untuk sesuatu yang membangun, sesuatu yang mendatangkan berkat, mendatangkan sesuatu, kita rupa tidak terlalu respon. Nah, untuk itu cara kita, lihatlah hukum kerajaan Allah. Memberi. Yesus pernah duduk satu kali di depan peti persembahan dalam satu ibadah. Yesus memperhatikan semua orang yang memberi persembahan di peti persembahan. Ada satu janda yang memberi. Walaupun pemberiannya ini menurut ukuran orang pada waktu itu kecil. Cuma 2
keping uang logam. Kalau mungkin diukur, katakanlah untuk sekarang ini ada uang logam itu yang begitu, yang paling besar DP jumlah 1.000. Ya, di Indonesia DP jumlah 1.000. Nah katakanlah 1.000, 2.000, 2 keping. Katakanlah untuk sekarang ini 2.000. Tapi Yesus berkata begini, pemberiannya lebih besar daripada orang yang memberikan mungkin 1 juta. Kenapa seperti itu Yesus katakan? Karena ternyata janda ini memberi semua uang yang ada padanya, sedangkan yang lain memberi dari kelebihan mereka. Nah, janda ini memberi dengan sukacita dan dapat apresiasi dari Yesus. Upah besar di surga. Nah, ini cara memberi. Hukum dengan cara memberi. Yang ketiga adalah bagaimana hukum bekerja. Mari kita baca Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Matius 6 ayat 20 berkata begini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tak seorang pun, ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita sudah tahu, kita sudah banyak belajar di gereja kita, sudah diajarkan tentang keuangan yang merdeka. Kita sudah banyak belajar tentang hal ini. Tapi mari kita lihat lagi dalam perspektif konstitusi kerajaan Allah, undang-undang, aturan, hukum dalam kerajaan Allah, dalam soal mengumpulkan harta atau bekerja menghasilkan uang. Saya tertarik dengan satu postingan dari seorang kordi, Ibu Lisa. Saya baca tuntas. Mungkin saudara-saudara tidak membaca sampai tuntas, tapi kalau saudara baca sampai tuntas, kita akan diberkati dengan itu. Jadi begini, dalam kita mengumpulkan harta atau bekerja, memang kita harus boleh bekerja sekuat tenaga. Tetapi kita harus mengerti bahwa bekerja sekuat tenaga itu harus diimbangi, saudara-saudara, dengan bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita bekerja sekuat tenaga tetapi dekat dengan Tuhan, loyo. Nah itu tidak berimbang sebenarnya. Bekerja sekuat tenaga, cucurkan keringat, pemikiran luar biasa. Tetapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mulai merasa lelah kita. Capek kita. Nah saudara-saudara, kalau kita belajar tentang bagaimana hukum, bagaimana mengatur, bagaimana mengumpulkan atau bekerja. Kalau kita dapat upah, bekerja tentunya ada upah. Kalau kita dapat upah di dalam postingan Ibu Lisa ini, kalau orang bekerja dan orang mendapat upah, seharusnya upah ini akan mempermudah kita untuk beribadah. Tapi kalau misalnya kita bekerja banting tulang siang malam dan mungkin kita sangat kerja keras, kita lupa tentang Tuhan, maka yang kita dapat bukan berkat yang sebenarnya, tetapi kutuk. Karena apa? Karena kutuk. Kenapa? Karena apa? Karena kita bukan tergantung kepada Tuhan, tetapi kita tergantung kepada Mammon. Alkitab katakan jangan kita mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Nah ini penting untuk kita pahami.
Ini penting untuk kita mengerti. Karena kalau kita bekerja sekuat tenaga dan akhirnya itu membuat kita tidak mengalaminya. Mazmur 128 berkata begini. Jika engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah kalau kita telah bekerja sekuat tenaga dan seharusnya apa yang kita bekerja sekuat tenaga kita akan memakan hasil jerih payah tangan kita dengan baik keadaan kita. Baiklah keadaanmu, baiklah keadaan kita dalam keadaan baik. Tetapi pada saat kita bekerja keras dan akhirnya kita tidak kita akan menikmati hasil apa yang kita usahakan tapi sakit. Tapi dalam keadaan tidak baik, apa artinya? Untuk itu mari kita mulai lihat tentang hukum. Bagaimana kita harus bekerja, menghasilkan, mengumpulkan harta. Tuhan tidak larang. Karena itu Tuhan berkata begini, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Karena harta di dunia ini, orang simpang-simpang doi dengan miliar, lama di rumah, di tabungan, di celengan, torang pe buka kemari, rayap so makan. Rayap so bage. Ada tuh postingan di Facebook, 100 tarik mar, so lobang-lobang, rayap so makan. Ngengat dan karat akan merusak, bahkan pencuri bisa saja mencuri. Sehingga Alkitab katakan begini, kalau torang pe harta di mana, jangan torang pe hati di situ. Memang Alkitab katakan di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi kalau kita kumpulkan harta di sorga, di mana harta ini ada, di situ ada. Kalau dia di sorga, sorga menjadi prioritas kita, gaya hidup ini. Wow, saya percaya di situ hati kita. Yang keempat, tadi hukum bagaimana mengumpulkan harta. Yang keempat, Matius pasal 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tentang menghakimi, hukum tentang menghakimi. Orang ternyata tidak boleh menghakimi. Karena kalau orang menghakimi, terima jo, gampang orang dihakimi. Kalau orang dihakimi, hati-hatilah. Ada orang dia suka mengkritik. Mar pada saat dia dikritik, dia tidak mau. Untuk itu mari janganlah saudara-saudara. Kita mulai belajar. Alkitab katakan begini, ada orang menghakimi orang. Dia bilang begini, mari kita kasih keluar tuh selumbar ada di mata. Mar ada balok di mata. Nah, itu adalah sesuatu hal yang keliru. Untuk itu jangan. Alkitab katakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu yang keempat. Yang kelima, Ibrani pasal 13 ayat 17. Saya akan membacakan ini. Ayat 17 berkata begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah pemimpinmu. Ini tentang bagaimana di dalam kepemimpinan, hukum kepemimpinan. Kalau kita mau dipimpin, taatilah pemimpinmu. Dimanapun, taatilah pemimpinmu. Kalau engkau di rumah, tentunya pemimpinmu. Kalau istri, kalau anak-anak, papa. Kalau anak-anak, orang tua. Istri, suami. Itu pemimpin. Taatilah pemimpinmu. Maka dengan demikian, saudara dalam Tuhan,
Karena pemimpin ini tugasnya berjaga-jaga atas nyawamu. Setiap pemimpin dia bertanggung jawab kepada mereka yang dipimpin. Setiap pemimpin pasti akan menjadi arahan atau menjadi arah bagi yang dipimpin. Untuk itu taatilah pemimpin kita. Di dalam bermasyarakat ada pemimpin. Di dalam berorganisasi ada pemimpin. Taatilah, tunduklah, hormatlah. Di dalam berjemaat ada pemimpin. Kalau tidak mau dipimpin berarti nak cocok ada di bawah kepemimpinan dari yang memimpin. Dan kalau orang yang tidak mau dipimpin akan sulit mencari tempat di mana dia akan berada di bawah pimpinan. Maka dia akan lebih senang dengan bagaimana dia harus memimpin. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah taat kepada pemimpin, pada saat kita mulai memimpin, kita akan mengalami kesulitan pada hal yang sama. Untuk itu taatilah pemimpinmu. Ini yang kelima. Yang keenam, hukum dalam keluarga. Mari kita baca Matius pasal 15. Ini agak panjang tapi saya ingin berbagi kepada kita semua. Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang keempat. Mudah-mudahan kita tidak bosan mendengar, tidak pilih channel yang lain, tetap kita mendengar, kita tidak buka WA, tetapi kita mendengar, kita tidak ganti channel. Matius pasal 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini tentang anak-anak. Hukum dan keluarga itu saya mulai dengan anak-anak. Anak-anak harus bagaimana? Anak-anak harus menghormati ayahnya dan ibunya. Anak-anak tidak boleh berontak kepada ayahnya dan ibunya. Dalam ayat pasal yang ke-19, ayat yang ke-19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga penjelasan dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Ayat 20 berkata begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, anak-anak di sini ada Erik, Ival, ada Joel, ada Ase, ada Gebi, ada Shine. Dan tentunya kita juga masih punya orang tua, kecuali Ibu Gembala dan Ibu Ilke dan Bapak Veki. Tapi kita yang masih punya orang tua, mari kita mulai taat kepada mereka. Supaya ini yang menjadi landasan kuat dalam satu hukum dalam keluarga. Karena kalau misalnya anak-anaknya tidak taat kepada orang tua, mau taat pas apa? Nah, kalau anak-anak saja tidak taat kepada orang tua, berarti orang akan taat kepada orang lain. Nah, kalau kepada orang lain, maka orang lain tidak mengerti tentang anak ini. Maka dia memberi virus kah, dia memberi bakteri kah kepada cara berpikir anak ini. Sehingga anak ini bukan tunduk lagi kepada orang tua, lebih tunduk kepada orang itu. Kalau seperti ini adalah kekacauan. Hukum dunia yang ada di bawah si jahat, ini lebih menekankan kepada begini, berontak kepada orang tua, jangan ikut orang pemau. Oh, ini salah. Kalau seperti ini, anak-anak, Alkitab katakan kalau orang tidak menghormati, orang akan dihukum.
Nah, untuk itu mari hormati orang tua. Ini dalam keluarga tentang anak-anak. Di dalam hubungan suami istri. Efesus pasal 5, hukumnya adalah istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Anak-anak hormat kepada orang tua juga menyayangi anak-anak. Dan saya percaya ini adalah hukum yang harus kita keluarkan atau kita bangun dalam kehidupan kita. Masih ada 6 lagi, tapi saya sampaikan di sini dulu supaya kita akan lebih kuat memahami ini. Dan saya percaya ada hukum-hukum yang Tuhan ingin untuk kita pahami. Jangan lagi terpengaruh dengan tawaran hukum dunia, karena hukum dunia bersifat membinasakan kita. Tetapi kalau hukum Tuhan, hukum di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan Yesus Kristus, maka yang akan kita turuti, yang akan kita lakukan adalah semua yang akan kita hidupi dan kita ada di sana. Bahkan satu saat nanti kita ada di dalam sorga yang telah Dia sediakan bagi kita. Saya percaya saudara kasih dalam Tuhan, baik jemaat yang ada di gereja ini maupun jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Saya berharap kita semua tetap semangat mengikuti kebenaran firman. Saya coba membawakan ini tentang hukum kerajaan Allah. Konstitusi yang harus kita tahu. Ada satu gubernur, dia katakan begini, saya hanya tunduk kepada konstitusi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, kita berkata saya hanya tunduk kepada konstitusi kerajaan Allah. Wow, ini luar biasa. Mari jangan terpengaruh saudara-saudara, karena sifatnya iblis mempengaruhi kita. Dia tahu sunat lama dia akan dirantai, dihukum. Untuk itu marilah kita mulai dengan hidup sesuai dengan hukum, aturan, undang-undang di dalam kerajaan Allah. Saya sudah katakan tadi, di zaman perjanjian lama itu telah digenapi. Karena itu semua bayangan yang nyatanya adalah Yesus Kristus. Nah, pada saat Yesus datang, Dia ajarkan semua undang-undang ini, aturan ini, hukum ini, supaya semua kita ikuti, lakukan sampai Dia datang kembali. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan, kita semua akan dilawat dan diberkati Tuhan. Saya mengundang Bapak Feki Mangangantung untuk berdoa. Firman Tuhan dan berdoa untuk seluruh jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau Allah Bapa di surga. Kami terus menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab anugerah dan kasih setia Tuhan kami terus alami dalam setiap keberadaan hidup kami Tuhan. Malam hari ini Bapa di dalam surga, kami ada dalam program Sharing and Praying malam hari ini Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan saat ini ya Tuhan, ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pegangan dalam setiap pribadi kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa kami melakukan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam sorga. Biarlah terus Engkau memberikan
kekuatan bagi setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus dapat memampukan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Banyak hal Tuhan yang akan dan datang dalam kehidupan kami, menghalangi kami untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Namun kami percaya dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menguatkan kami, akan memampukan kami untuk kami mampu dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan lewat live streaming malam hari ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menolong kami semua. Biarlah senantiasa apa yang sudah kami dengar malam hari ini menjadi pegangan bagi kami Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tetap pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dalam pelayanan sebagai gembala kami ya Tuhan. Biarlah tetap ada dalam penyertaan Tuhan, tetap terus ada dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian ya Tuhan, dengan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, senantiasa Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati ya Tuhan dalam segala aspek hidup mereka, dalam segala aktivitas tugas dan tanggung jawab dalam keluarga Tuhan. Senantiasa diberikan terus kekuatan oleh Tuhan, dan sukacita dari Allah Roh Kudus ada dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan dengan kekuatan yang dari Tuhan ada dalam setiap pribadi kami, kami dapat mampu untuk melakukan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Mari siapkan persembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan, dan kita bawa dengan rasa syukur dan dengan ketulusan hati, dengan penuh sukacita dalam kita memberi korban persembahan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan kami syukurkan dengan kami bawa persembahan kepadamu. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengulurkan persembahan, dan diberkatilah kami semua. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari sambil berdiri sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
berikan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami sangat perlu Engkau Tuhan, karena kami tidak bisa jalan sendiri di dunia ini. Kami butuh sekali Tuhan sebagai penolong kami, sebagai pelindung setiap hidup kami. Karena Engkaulah ya Tuhan yang menguasai, mengendalikan seluruh hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk apa yang Kau terus buat dan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang terutama dalam hidup kami. Puji Tuhan, kami terus bawa di dalam doa kami Tuhan. Setiap saat kami terus topang, kami bawa semua jemaat dalam tangan Tuhan. Biar anugerah, pertolongan, perlindungan, kasih Tuhan, Tuhan akan terus nyatakan, Tuhan akan terus kerjakan, Tuhan akan terus berikan dalam kehidupan kami. Dan setiap kami akan terus mengalami apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, lindungilah kami semua. Perlindungan Tuhan sempurna terjadi atas kami. Setiap umat-umat Tuhan, kami percaya dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan terjadi atas mereka. Dan kami memohon pagari mereka dengan pagar malaikat berpasukan. Sehingga Tuhan, seperti Engkau melindungi umat-umat Tuhan, umat Israel, begitu juga Engkau melindungi setiap kami yang bersandar, berserah sungguh kepadamu. Dan kami percaya Tuhan kerjakan ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang bekerja. Biarlah mereka bekerja, mereka terus bekerja, tapi mereka juga akan tidak pernah lupa tentang Engkau. Apa yang mereka kerjakan, buatlah itu menjadi sukses, buatlah itu menjadi berhasil, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau umat-umat-Mu yang dalam keadaan yang sakit Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, kami mengangkat tangan kami berdoa, jamah mereka Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu, sembuhkan penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya pertolongan, mujizat, kesembuhan Tuhan sudah beri dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami meyakini semua kami yang telah ada dalam ibadah ini dan dalam sharing and pray, semua kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang mengikutinya melalui live streaming, kami percaya kami semua telah diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kami akan segera akhiri program sharing and praying kami malam hari ini. Kami percaya perjalanan kami pulang terus dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akan segera akhiri persekutuan kami pada malam hari ini dalam sharing and praying di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat-berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan terus memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus, yang dengan kasih karunia-Nya telah memberikan keselamatan, penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus secara sempurna di atas kayu salib untuk kita semua. Persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan terus menjadi bagian yang nyata, indah, dan sempurna dalam hidup kita mulai malam ini lagi, besok, dan seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat